Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya di dalam video pembelajaran komputer untuk kelas 1 SD Muhammadiyah program khusus Boyolali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian komputer. Nah, pastinya di dalam komputer itu terdapat beberapa bagian-bagiannya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajarinya. Oke? Langsung saja ya, kita masuk ke pelajarannya. Nah, assalamualaikum. Nah, udah lama ya tidak ketemu sama Uzeni, baik tatap muka maupun daring. Nah, sekarang kita belajar lagi, belajar komputer. Selanjutnya, apa kabar hari ini? Nah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, saya harap teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan di rumah, dan semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah. Nah, semuanya sehat ya? Semuanya sehat. Baiklah, selanjutnya. Masih semangat? Harus semangat. Kita belajar komputer harus semangat. Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, kayak Spam sama Patrick ini harus semangat. Oke? Baiklah, lanjutnya. Nah, senyum dulu sebelum belajar. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Nah, baiklah. Harus senyum. Belajar itu tidak boleh sepaneng. Belajar itu harus ceria. Nah, biar pelajarannya masuk ke pikiran kita. Jadi masuk tidak sepaneng. Kalau sepaneng kan susah masuknya pelajarannya. Baiklah, selanjutnya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Siap. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Kalau Spam sama Patrick, dia siap untuk menangkap ubur-ubur. Kalau kita siap untuk belajar. Oke, sudah siap. Tapi sebelum belajar, baca basmalah terlebih dahulu. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Dengan bacaan basmalah, pelajaran yang Uzeni sampaikan hari ini bisa masuk, bisa paham semuanya. Amin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian komputer. Nah, bagian komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna atau user, atau biasa disebut brainware. Nah, kita akan belajar tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, selanjutnya, perangkat keras atau biasa disebut hardware. Ingat-ingat, hardware itu perangkat keras. Sekali lagi, perangkat keras itu dinamakan hardware. Hardware itu perangkat keras di dalam komputer. Nah, itu adalah peralatan komputer. Artinya ya, adalah peralatan komputer yang secara fisik bisa dilihat dan disentuh. Jadi, hardware atau perangkat keras itu kita bisa lihat dan kita bisa sentuh perangkatnya. Contohnya, nah ini di sini ada banyak sekali contohnya. Nah, kayak monitor. Monitor ini di dalam komputer kan kita bisa lihat, kemudian kita bisa sentuh monitornya. Nah, ini monitor ini bisa dinamakan perangkat keras atau hardware. Kemudian juga ada mouse,
kemudian juga ada keyboardnya, kemudian juga ada speaker. Nah, semuanya ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat semuanya, kemudian kita bisa sentuh barangnya secara fisik. Nah, ini dinamakan perangkat keras atau hardware. Jadi, perangkat keras itu bisa dilihat secara fisik kemudian disentuh. Nah, itu dinamakan perangkat keras atau hardware. Oke ya, paham ya untuk hardware ya. Nah, hardware adalah perangkat keras. Kemudian selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak biasa dinamakan, kalau di dalam komputer itu dinamakan software. Software itu perangkat lunak. Software itu perangkat lunak. Nah, artinya perangkat lunak adalah program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Jadi, software itu biasa disebut aplikasi yang ada di dalam komputer, juga bisa digunakan untuk pengolahan data. Contohnya, nih. Nah, di dalam komputer itu terdapat ada beberapa software atau perangkat lunak. Banyak sekali yang biasa kita gunakan seperti Microsoft Word, ada Chrome yang buat kita internetan di laptop maupun komputer, kemudian ada Mozilla juga, dan banyak sekali. Nah, di dalam komputer itu ada juga game-game yang bisa kita mainkan di dalam komputer, itu juga ada game. Nah, itu biasa dinamakan perangkat lunak atau software juga. Ya. Oke ya. Berarti perangkat lunak itu juga kita tidak bisa menyentuhnya, kemudian melihatnya secara fisik, tapi kita bisa lihatnya di dalam komputer. Kita bisa mengolahnya, kita bisa masuk, kemudian kita bisa jalankan programnya atau aplikasinya. Nah, di dalam komputer. Nah, nanti kalau kalian berhadapan komputer, terus di dalam komputer itu banyak sekali gambar-gambarnya, kemudian kita bisa klik, kita mainkan. Nah, itu dinamakan software atau perangkat lunak. Oke ya, itu adalah perangkat lunak. Paham ya? Oke, usia ini harap semua paham. Kemudian selanjutnya itu ada pengguna atau user, atau yang biasa disebut brainware. Brainware itu pengguna atau user. Jadi orang yang menggunakan komputer, kalau kita menggunakan komputer ataupun usia ini yang sedang menggunakan komputer ini biasa disebut brainware. Oke ya. Brainware adalah orang yang menggunakan komputer. Oke. Gampang ya kalau ini ya. Jadi orang yang menggunakan komputer atau sedang menggunakan komputer ataupun laptop itu dinamakan brainware. Selanjutnya, nah, nih gambarnya. Ini adalah orang yang sedang menggunakan komputer. Nah, ini. Nah, ini dinamakan brainware. Brainware atau pengguna atau user. Nah, itu ya. Itu tadi ada 3. Nah, contoh perangkat keras komputer beserta fungsinya. Nah, tadi ada 3 ya. Tadi sebelum kita masuk ke contohnya, tadi ada 3 bagian komputer. Yang pertama perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak atau software, dan yang 3 ada pengguna atau user atau brainware. Brainware, hardware, software. Nah, ada 3. Ingat-ingat. Kemudian selanjutnya ada contoh perangkat keras komputer beserta fungsinya. Nah, ada ini nih, keyboard. Nah, ini namanya keyboard.
keyboard digunakan untuk mengetik. Jadi, kalau kalian lihat keyboard, pasti sudah banyak yang pernah melihat nih. Banyak sekali yang sudah pernah melihat keyboard. Entah di rumah, entah dimanapun, pasti pernah melihat yang namanya keyboard. Keyboard ini digunakan, fungsinya digunakan untuk mengetik. Jadi, kalau kita mau mengetik di dalam komputer, itu kita menggunakan keyboard. Nah, itu ya. Selanjutnya, ada monitor. Nah, ini monitor. Kegunaan dari monitor apa? Ya, benar sekali. Monitor digunakan untuk menampilkan gambar dan tulisan. Jadi, kalau tidak ada monitor, PC-nya kita mau lihat apa? Kita nggak bisa kan? Jadi, monitor itu digunakan untuk menampilkan gambar dan tulisan yang ada di dalam komputer. Nah, kalau kita tidak ada monitor, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa karena kita tidak bisa melihat gambar maupun tulisannya. Nah, itu monitor ya, digunakan untuk menampilkan gambar dan tulisan. Kemudian selanjutnya ada mouse. Nah, nih mouse. Mouse itu digunakan untuk alat penunjuk. Kalau kalian pernah lihat ada tanda panah kayak gini. Maaf ya, ini gambarnya jelek. Tanda panah di dalam komputer. Nah, kita menggerakkannya menggunakan mouse. Mouse-nya seperti ini. Ini namanya mouse. Mouse itu bukan tikus ya, tapi mouse di sini ini alatnya. Alat penunjuk, digunakan untuk alat penunjuk. Itu dinamakan mouse. Kemudian selanjutnya itu ada CPU. Bukan CPU tapi CPU. Nah, CPU, bentuknya seperti ini, kotak paling besar di dalam komputer. Nah, ini dinamakan CPU. Nah, ini CPU itu berfungsi sebagai otak atau pusat dari komputer. Jadi, semua pengerjaan atau semua proses itu ada di dalam CPU. Kalau tidak ada CPU ini, komputer tidak bisa jalan. Karena kenapa? Komputer komponen utama dari komputer itu ya ini CPU ini. CPU ini. Bentuknya paling besar biasanya. Nah, ini dinamakan CPU. Nah, kalau manusia itu punya otak yang digunakan untuk berpikir, nah, kalau komputer itu juga punya namanya CPU yang digunakan untuk memproses segala data yang ada di dalam komputer. Nah, ini yang berfungsi sebagai otak atau pusat dari komputer itu dinamakan CPU. Nah, oke ya. Selanjutnya, nah, ada printer. Nah, pasti udah banyak yang tahu nih printer. Bentuknya seperti apa kalau kita mau nyetak dalam bentuk kertas. Nah, kita pasti menggunakan printer. Digunakan untuk mencetak. Nih, printer ya. Pasti sudah banyak yang pernah lihat nih printer namanya. Ini digunakan untuk mencetak. Nah, mencetaknya dalam bentuk kertas ya. Nah, kita bisa mencetak dokumen, kita bisa mencetak gambar, kita bisa mencetak foto. Nah, itu melalui printer ini. Nah, jadi printer itu digunakan untuk mencetak. Nah, baiklah. Itu ya. Nah, itu yang terakhir. Oke ya, sudah paham ya semuanya? Itu tadi adalah beberapa bagian dari komputer, ada 3. Yang pertama hardware, software, kemudian brainware atau perangkat keras, perangkat lunak, kemudian pengguna. Nah, itu tadi ya bagian dari komputer. Kemudian ada contoh-contoh dari perangkat keras. Tadi ada keyboard, ada monitor, ada mouse, kemudian CPU, kemudian ada printer. Nah, itu tadi ada beberapa contoh dari perangkat keras yang
bisa kita lihat kemudian bisa kita sentuh, itu dinamakan perangkat keras tadi. Kita sudah belajar. Nah, saya harap semuanya sudah paham ya. Nah, kemudian mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Itu saja dari usia ini. Di rumah tetap belajar karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Di rumah belajar, kemudian jangan lupa absen di kolom komentar ya, agar usia ini tahu yang sudah belajar siapa saja, kemudian mengisi absensi juga. Silahkan absensi di kolom komentar di bawah ya. Kemudian jangan lupa Uzeni ada tugas yang ada di deskripsi video ini, ada di link di deskripsi video ini, dikerjakan. Itu sebagai penambah nilai teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari sini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.